Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai? Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat melakukan pembelajaran dari rumah. Sebelumnya silakan siapkan buku catatan, alat tulis, dan buku paketnya. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7 menyajikan data hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan dengan sekitarnya. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kita akan mempelajari tentang definisi konsepnya, pola interaksinya, peristiwa yang terjadi, ada rantai makanan, jaring makanan, piramida ekologi, simbiosis, mutualisme, komensialisme, parasitisme. Kemudian peran makhluk hidup, ada yang autotrof, heterotrof, ada yang herbivora, karnivora, omnivora berdasarkan jenis makanannya. Setiap makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan makhluk hidup lain ataupun benda tak hidup di sekitarnya. Nah, lingkungan sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup. Komponen lingkungan, setiap makhluk hidup menempati suatu tempat tertentu dalam suatu lingkungan. Nah, tempat tersebut dinamakan habitat. Sebagai contoh, habitat cacing tanah berada di tanah yang lembab. Tanah yang lembab memiliki suhu, kelembapan, dan zat-zat organik yang sesuai dengan kebutuhan hidup cacing tanah. Suhu, kelembapan, dan zat organik merupakan komponen fisik dan kimia. Kedua komponen ini merupakan komponen abiotik karena tidak termasuk makhluk hidup. Jadi, komponen fisik dan kimia merupakan lingkungan abiotik bagi cacing tanah. Selain cacing tanah, di tanah yang lembab juga hidup berbagai jenis makhluk hidup, misalnya semut, jamur, dan lumut. Semua makhluk hidup merupakan komponen biotik. Bagi individu cacing tanah, semua makhluk hidup di luar dirinya merupakan lingkungan biotiknya. Sehingga dalam lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik. Biotik artinya makhluk hidup. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Meliputi contohnya ada segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, manusia, mikroorganisme, jamur, ganggang, bakteri, dan lainnya. Komponen biotik menyusun satuan makhluk hidup terdiri dari individu. Individu berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu individu yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu ekor organisme. Misalkan di sini seekor sapi. Populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah waktu tertentu. Contohnya populasi sapi ini. Komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan sifat komunitas dan mencerminkan makhluk hidup dominan yang menempati komunitas tersebut. Misalkan komunitas padang rumput ini. Nah, berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi ada yang disebut produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau autotrof. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan pemakai, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau yang disebut dengan heterotrof. Contohnya di sini ada hewan, ya. Berdasarkan makanannya, kita mengelompokkan hewan ada yang disebut dengan
omnivora, yaitu pemakan segala, herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan insektivora, pemakan serangga. Herbivora sering disebut konsumen tingkat pertama. Organisme yang mendapatkan makanan dengan memangsa herbivora disebut karnivora. Karnivora dapat memangsa karnivora lain. Karnivora dapat berperan sebagai konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Selain itu, ada pula makhluk yang tadi omnivora, pemakan segala. Omnivora dapat berperan sebagai konsumen 1, 2, ataupun 3. Pengurai merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana. Dikenal ada yang disebut dengan decomposer, yaitu pengurai yang bertugas untuk memecah senyawa organik menjadi senyawa anorganik, misalnya bakteri, pengurai, serta jamur. Detritivore adalah pemakan sampah sisa makhluk hidup yang sudah mati dan tidak dapat memecah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya adalah cacing, rayap, keluing, dan teripang. Berikutnya komponen abiotik. Abiotik artinya bukan hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan udara, dan tanah. Komponen abiotik yang ada dalam ekosistem sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Salah satu komponen abiotik yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi dalam ekosistem. Cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat selain digunakan oleh tumbuhan juga menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Sementara itu, oksigen dilepaskan ke lingkungan yang akan diperlukan semua makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa cahaya matahari. Cahaya matahari juga mempengaruhi tingkah laku dan kegiatan hewan. Ada hewan yang aktif di siang hari, ada pula hewan yang aktif pada malam hari. Cahaya matahari mempengaruhi suhu lingkungan. Intensitas cahaya matahari, suhu, dan kelembapan akan menentukan iklim suatu wilayah. Itulah salah satu contoh peranan abiotik bagi makhluk hidup. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Terdapat dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami terbentuk secara alami, yaitu contohnya sungai, laut, dan buatan terbentuk akibat aktivitas manusia, yaitu waduk dan sawah. Nah, kamu telah mempelajari mengenai lingkungan dan ekosistem. Untuk memahaminya, silahkan nanti mengisi lembar kegiatan yang sudah dibagikan di Google Classroom. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, silakan lakukan latihan yang sudah dibagikan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.